Kisah Abu Jahal, bagian 2. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Anfal ayat 30. Diceritakan sebelumnya bahwa Abu Jahal berusaha mati-matian untuk mempermalukan dan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, ia juga menyiksa para budak yang mengikuti dakwah Nabi dengan kejam. Sampai pada akhir hayatnya, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan tentangan keras dari kaum kafir di Mekah. Mereka menyerang Nabi dan pengikutnya secara terang-terangan. Sebagai pemimpin kaum kafir, Abu Jahal adalah otak di balik semua penyerangan tersebut. Saat ini, keadaan kota Mekah kacau balau. Penyiksaan terjadi di jalan-jalan. Tepatnya pada tahun ke-13 masa kenabian, Nabi Muhammad mengizinkan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Rombongan kaum muslimin berangkat secara berangsur-angsur. Diharapkan dengan hijrah ke Madinah dapat mengurangi penderitaan kaum muslimin di Mekah. Kalian berangkatlah dulu. Aku akan tinggal di sini sambil menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Baiklah kalau begitu, wahai Rasul. Mendengar kabar kepindahan kaum muslimin, Abu Jahal mulai gusar. Ia takut bahwa nantinya kaum muslimin akan mendapat tambahan kekuatan yang besar dari penduduk Madinah untuk menyerang balik mereka. Ini tidak dapat dibiarkan. Kita harus segera menyusun rencana. Segera kumpulkan semua kabilah di Darun Nadwah malam ini. Baik, wahai Abu Hakam. Majelis dihadiri oleh semua kabilah dari kaum kafir Mekah atau lebih dikenal sebagai kaum kafir Quraisy. Bukannya bagus Muhammad itu pergi dari sini? Jadi kita tidak perlu repot-repot mengusirnya. Jebloskan saja dia ke penjara dan biarkan membusuk di dalamnya. Sebentar, saudara-saudaraku, kita tidak boleh gegabah. Aku memiliki rencana jitu untuk menyingkirkan Muhammad. Cepat katakan, wahai Abu Hakam. Kami yakin rencanamu itu sempurna. Kita kumpulkan para pemuda dari masing-masing kabilah untuk berjaga di sekitar rumahnya. Kita kepung rumah Muhammad saat tengah malam. Lalu kita bunuh dia. Aku yakin apabila kita bersatu, tidak ada satupun Bani Hashim yang berani melindunginya. Bagus juga rencanamu, wahai Abu Hakam. Ya, kami setuju dengan rencana itu. Haha, aku tidak sabar menantikannya. Rencana jahat kaum kafir Quraisy telah diketahui Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Wahai Muhammad, malam ini jangan tidur di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur beliau. Inilah strategi yang dilakukan untuk mengecoh para pemuda kafir Quraisy. Wahai Ali, tidurlah engkau di tempat tidurku dan pakailah selimutku. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah. Baik, wahai Rasulullah. Pada 2/3 malam, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Atas izin Allah, kepergian Nabi Muhammad tidak terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Sementara itu, di sisi lain, Wahai Abu Bakar, kita harus segera pergi dari sini. Keadaan mulai tidak aman. Pasukan Abu Jahal telah mengepung rumahku. Baiklah, wahai Nabi. Sebentar, aku siapkan perbekalan untuk kita. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah melewati jalur yang tidak biasa dilalui. Kemudian mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kau, Ali, di mana Muhammad? Aku tidak tahu dia di mana. Katakan, mana Muhammad pergi? Aku benar-benar tidak tahu. Sungguh. Sial. Setelah terkecoh dengan kehadiran Ali di tempat tidur Nabi, Abu Jahal mengerahkan para algojonya
untuk mencari Nabi Muhammad. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup-hidup, aku beri hadiah 100 ekor unta. Hei, lihat, di sana ada gua. Mungkinkah Muhammad bersembunyi di dalam gua itu? Mari kita periksa. Bagaimana ini, wahai Nabi? Tenanglah, wahai sahabatku. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Pada saat itulah turun wahyu Allah surat At-Taubah ayat 40. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang kafir itu rendah. Tidak mungkin mereka berada di dalam gua ini. Lihatlah, ada sarang laba-laba di pintu goa. Ayo, kita lanjut pencarian lagi. Begitu ya. Baiklah. Kedua kafir Quraisy itu telah terkecoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Setelah 3 hari, keadaan aman. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Madinah, tindakan Abu Jahal semakin semena-mena, terlebih kepada para budak. Berani-beraninya kalian melawanku dan mengikuti ajaran Muhammad dungu itu. Sekarang rasakan akibat perbuatan kalian. Ya Allah, hanya kepadamu hamba berserah. Aku tidak akan berhenti sampai kalian mau keluar dari Islam. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Islam. Berani sekali kau melawan tuanmu? Dasar budak tidak tahu diuntung. Ambilkan aku tombak itu. Karena engkau tidak mau murtad, kau juga akan aku hukum sama seperti suamimu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keimananku kepada Allah, termasuk engkau, Tuan. Banyak bicara kau ini. Pasangan suami istri, Yasir dan Sumaya, meninggal akibat siksaan berat yang dilakukan oleh tuan mereka sendiri. Abu Jahal benar-benar tidak memiliki hati nurani. Sekarang giliranmu, wahai bocah. Kalau kau tidak mau keluar dari Islam, nasibmu sama seperti kedua orang tuamu. Katakan jika kau mengakui Tuhan Lata Uzza. Dengan penuh keterpaksaan, Ammar melakukan perintah Abu Jahal. Ia terpaksa melakukannya karena nyawanya terancam. Bagus, lepaskan dia. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Ampuni hambamu ini, ya Allah. Harusnya tadi aku memilih mati seperti kedua orang tuaku. Ammar sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Ia bertekad untuk mencari Nabi Muhammad dan meminta ampun kepada beliau. Dakwah Nabi Muhammad disambut baik oleh kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah. Meskipun telah berhijrah, kaum kafir Quraisy masih suka mengganggu dan merampas harta kaum muslimin. Suatu ketika, kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan pergi ke Syam. Saat pulang melewati Madinah, muncul ketakutan mereka. Posisi kita sedang tidak aman. Pergilah engkau ke Mekah untuk minta bantuan sebelum harta perniagaan kita habis dirampas kaum muslimin di Madinah. Kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja oleh pihak muslimin. Demi membalaskan perlakuan kaum kafir Quraisy selama ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum kafir Quraisy di lembah Badar. Di tengah peperangan yang berkecamuk, ada 2 orang pemuda pemberani dari kaum Ansor yang mencari Abu Jahal. Mereka bernama Mu'adz dan Mu'awidz bin Afra. Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal? Ya, aku mengenalnya. Ada perlu apa kalian dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu berusaha menyakiti Nabi Muhammad selama di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya. Hah? Tunggulah sebentar. Aku akan menunjukkannya. Nah, itu dia Abu Jahal. Ayo, kita maju. Serbu! Walaupun pada akhirnya kedua kakak beradik itu meninggal,
mereka tetap berjasa dalam melukai kaki Abu Jahal. Menjelang kematiannya, Abu Jahal tetap menghina Islam. Di akhir Perang Badar, Abdullah bin Mas'ud berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Setelah pemimpin mereka terbunuh, kaum kafir Quraisy tercerai-berai. Perang berakhir dengan kemenangan di tangan kaum muslimin. Demikian akhir kisah Abu Jahal bagian 2. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, beberapa di antaranya adalah: pertama, jangan pernah merasa takut karena ada Al-Mukmin yang maha melimpahkan keamanan di hati kita. Kedua, Sumayyah adalah syahidah pertama dari kalangan wanita yang patut kita jadikan teladan. Beliau telah mengorbankan nyawa demi menegakkan agama Islam. Dan ketiga, kesabaran dan mengharap ridho Allah dapat mengantarkan kita menuju kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.